Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang nyatakan imanmu. Diambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, suatu kali saya melihat dua orang anak sedang bermain. Ketika mereka mau bermain, mereka akan memutuskan siapa yang duluan menjadi pemainnya. Lalu kemudian mereka sweep, gunting batu kertas gitu ya. Nah, ada satu peristiwa yang aneh ketika kedua anak ini sedang mau sweep, yaitu apa? Mereka saling menunggu. Jadi waktu bilang, gunting batu kertas, begini-gini terus nih, kedua-duanya. Yang satu berharap kamu duluan, jadi saya bisa lihat kodenya, saya bisa kalahkan kamu. Nah, temannya juga berpikir seperti itu. Jadi bolak-balik 1, 2, 3 gunting batu kertas, begini-gini terus semua. Sampai pada akhirnya saya melihat dua anak itu jadi berantem. Kamu curang, mau duluan. Padahal dua-duanya memang tunggu-tungguan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya pikir ya, kadang di dalam iman kita juga seperti itu. Kita tunggu-tungguan. Anak nungguin orang tuanya kasih contoh dulu, kasih teladan. Ketika orang tua menegur anaknya, kamu jangan begitu. Ayolah, kamu hidup di dalam firman Tuhan. Ayo kamu saat teduh. Maka anak akan bilang, emang papa tiap hari saat teduh? Papa kasih contoh dulu dong. Begitu pula jemaat. Ketika hamba Tuhan memberikan satu nasihat, suatu wejangan, kamu kasih contoh dulu dong. Kalau hamba Tuhan yang kasih contoh, jemaatnya akan ikutin. Kita kadang suka tunggu-tungguan di dalam menjadi teladan iman. Sebagai pelaku firman, kita seringkali tunggu-tungguan. Termasuk ketika hubungan kita dengan Tuhan. Tunggu-tungguan. Tuhan, sembuhkan dulu sakit penyakit saya. Kalau sakit penyakit saya disembuhkan Tuhan, maka saya akan setia melayani Tuhan. Tuhan, tolong saya buka jalan. Di masa pandemi ini saya kesulitan ekonomi. Kasih saya rezeki. Kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan kasih saya kerjaan, saya janji saya akan baca Alkitab setiap hari. Tunggu dulu dikasih contoh, tunggu dulu dapat berkat, tunggu dulu. Di dalam kehidupan kita seringkali kita nunggu orang lain nyatakan dulu, baru kita nyatakan. Dan di dalam kehidupan kerohanian kita juga seringkali tunggu dulu Tuhan kasih berkat, baru saya akan berespon. Tetapi di dalam kisah Daniel, khususnya sahabat-sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini berbeda. Mereka punya pengertian yang luar biasa tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Mereka mengimani, mereka percaya di dalam ayat yang 17 bahwa Allah itu sanggup melepaskan mereka. Sanggup, mereka percaya. Jadi ini ceritanya pada suatu kali Daniel dan teman-temannya itu berada di pembuangan di kerajaan Babilonia. Lalu di sana karena mereka punya skill, punya kemampuan, orang-orang berbakat, mereka dipekerjakan di dalam istana untuk melayani raja dengan bidangnya masing-masing. Nah, satu kali karena mereka betul-betul the best di dalam mereka bekerja, mereka membuat iri orang-orang di sekitar.
Jadi orang-orang di sekitar, rekan-rekan mereka sebenarnya itu saling sikut-sikut dan ingin menjatuhkan mereka. Gak ada sisi yang bisa menjatuhkan mereka kecuali satu hal di dalam ibadah mereka kepada Allah Yehova. Jadi mereka ngusulin raja. Raja bikin patung dirimu dari emas, patung yang besar taruh di tengah kota. Jadi setiap waktu-waktu tertentu ada bunyi sangkakala, itu orang lagi berkendara pun, orang lagi ngapain pun, setelah mendengar tanda sangkakala mereka harus berhenti, mereka harus menuju ke kiblatnya di mana patung itu ada, dan mereka harus sujud menyembah dimanapun mereka berada, di pelosok manapun. Dan singkat cerita ketahuanlah ini ketiga orang tidak menyembah, ditangkaplah. Dan sesuai dengan titah raja mereka harus dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tetapi betapa indahnya iman ketiga sahabat dari Daniel ini. Dia berkata seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia pasti akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Itu iman mereka. Tapi ayat 18, seandainya Tuhan tidak mau melepaskan kami dari dapur perapian, Tuan Raja harus tahu, sekalipun Tuhan tidak mau melepaskan kami dari dapur perapian, tapi kami akan tetap tidak menyembah patung emas milik raja. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa, yang gak perlu tunggu-tunggu berkat Tuhan dulu datang atas mereka. Mereka nyatakan iman mereka dengan sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya rindu saya dan Bapak Ibu sekalian memiliki pernyataan iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Pernyataan yang tidak perlu tunggu-tunggu berkat Tuhan dulu. Pernyataan iman yang tidak perlu tunggu-tunggu orang lain kasih contoh terlebih dahulu. Tetapi pernyataan iman dari lubuk hati yang terdalam, nyatakan di dalam pekerjaan, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Menjadi pendahulu, menjadi yang pertama lakukan, bukan nunggu terjadi berkat dulu baru kita lakukan. Mari kita menyatakan iman kita dengan sungguh-sungguh. Kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk teladan iman Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, kami malu jika kami menyandingkan hidup kami dengan mereka bertiga. Hidup kami, iman kami sangat jauh dari mereka. Kadang Tuhan, kami seringkali nunggu-nunggu berkat Tuhan dulu baru kami berespon untuk tetap setia kepadamu. Kadang Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik kami tidak berani memulai, kami tunggu dulu orang lain lakukan baru kami lakukan. Tetapi hari ini lewat Sadrak, Mesak, Abednego mengajarkan kami agar kami dapat menjadi yang pertama di dalam pernyataan iman kami. Tuhan, bantu kami agar biarlah kiranya iman di dalam hati kami mampu kami nyatakan lewat tutur kata, lewat perbuatan, bukan nunggu-nunggu orang lain lakukan dulu baru kami lakukan. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana banyak orang kesusahan, dan juga khususnya di tengah-tengah bencana alam yang sedang melanda Indonesia. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu sebagai pelaku firman, sebagai orang-orang yang mampu menyatakan iman terlebih dahulu, bukan ikut-ikutan karena sudah ada orang lain memberikan contoh. Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar untuk menyatakan iman kami, iman kita terlebih dahulu. Amin.